Dikasih sehat, alhamdulillah bisa kita nikmati sehat dengan ibadah, hadir ke masjid. Dikasih rizki Pak, ada harta, ada kendaraan, alhamdulillah mudah kita gunakan dalam kebaikan. Ada golongan manusia itu kalau berprasangka ke Allah cara mikirnya gitu Pak, prasangkanya jadinya buruk terus ke Allah. Kalau diberi nikmat merasa yang paling kecil, ngerasa yang paling sedikit. Kalau dikasih ujian, dikasih musibah, ngerasa yang paling besar. Ya. Jadi kalau nanti kita jalan keluar dari masjid ini diberikan ujian musibah sama Allah, dah kita yakini ujian ini, musibah ini adalah ujian kecil supaya Allah menghindari kita dari musibah yang besar. Lalu di Ramadan kita kerjain dari malam pertama terus, lalu masuk kemudian 1 Syawal, terus kemudian malamnya kita masih menjaga dengan witir, sebelum tidur dengan witir, atau kemudian dibarengin dengan tahajud kita nanti setelah bangun tidur, atau bagaimanapun sesuai dengan kebiasaannya kita dan keluangan Bapak dan Ibu sekalian. Rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Khairun ni'mah wa afdalun ni'mah. Sebaik-baiknya nikmat, kalau bahasa kita gini Pak, nikmat yang paling nikmat adalah nikmat yang bisa dinikmati. Ini catatan kita dulu Pak. Nikmat yang paling nikmat adalah nikmat yang bisa kita nikmati. Apa sebabnya Ustadz? Karena banyak orang-orang yang kemudian diberikan oleh Allah nikmat, nggak merasa kalau itu nikmat Pak. Dikasih sehat, alhamdulillah bisa kita nikmati sehat dengan ibadah, hadir ke masjid. Dikasih rizki Pak, ada harta, ada kendaraan, alhamdulillah mudah kita gunakan dalam kebaikan, bisa kita nikmati. Coba kalau nggak bisa kita nikmati Pak, punya mobil, kendaraan, tapi takut, ada rasa pelit Pak. Kalau dipakai takut rusak, kalau digunakan takut lecet, maunya numpang terus sama orang, kalau makan maunya ditraktir sama orang. Ada Pak di jamaah di sini Pak? Kalau ada boleh pulang duluan Pak. Ya Allah, nikmat yang paling nikmat adalah nikmat yang bisa kita nikmati. Ini dulu nih pengantar kita nih. Sebabnya kenapa Ustaz? Karena kenikmatan yang Allah kasih Pak, ada model manusia tuh yang kayak begini Pak, ujungnya berprasangkanya buruk terus sama Allah. Nih catatan buat kita yang kedua. Kalau diberi nikmat merasa yang paling kecil, tapi kalau diberikan ujian sama musibah merasa yang paling besar. Saya ulang nih Pak, biar jelas nih. Ada golongan manusia itu kalau berprasangka ke Allah cara mikirnya gitu Pak, prasangkanya jadinya buruk terus ke Allah. Kalau diberi nikmat merasa yang paling kecil, ngerasa yang paling sedikit. Kalau dikasih ujian, dikasih musibah, ngerasa yang paling besar. Kita kalau contoh ini Pak ya, saya nggak di masjid sini sih ya, di masjid lain Pak, di musola lain gitu. Kalau kita rapi selesai sholat maghrib, sholat subuh, kadang ada tuh Pak yang pada kumpul-kumpul di belakang. Ada pameran Pak, pameran cerita ini. Yang satu cerita, Ustadz saya pinggang nih kayak udah berat nih Pak Ustadz kalau ruku sujud. Yang satu lagi ngerasa dengkul ini Pak Ustadz saya, kaki kalau napak gitu. Ini cerita Ustadz, pamer rasa sakit ini. Kalau sakit dikasih ujian, ngerasa yang paling berat itu. Jadi kalau ada orang bercerita tentang ujian, oh Bapak belum apa-apa Pak dibandingkan ujian saya. Bapak musibahnya belum apa-apa dibandingkan musibah saya. Kalau diberikan musibah ngerasa yang paling besar Pak. Nggak ada lagi orang di dunia ini yang paling menderita kecuali saya. Allah, kalau ini yang kita pegang, nggak bisa kita jadi orang-orang bersyukur nih. Giliran dikasih nikmat ngerasanya yang paling kecil. Kalau kita kan mestinya sebaliknya ya Pak.
Kayak jamaah ini, kita mah udah paham bener, saya kenal banget sama Bapak. Bapak mah kan karakternya gitu. Kalau dikasih nikmat Ustaz, saya mah ngerasa yang paling banyak. Kalau dikasih musibah, ngerasa yang paling kecil. Saya udah paham Pak. Ini jamaah sini, aduh saya udah ngerti banget. Yang ibu-ibu udah begitu modelnya. Kalau dikasih nikmat sama suami, ngerasa yang paling banyak udah. Kalau dikasih uang belanja, masih nyaut, nggak usah Pak, yang kemarin masih ada. Saya paham, saya ngerti banget Pak. Ini ibu-ibu bapak nih istrinya, Masya Allah luar biasa. Cuman saya belum tahu aja yang mana orangnya Pak. Allah ya karim ya arhamar rahimin. Kalau dikasih nikmat, ayo nih yang bener nih, duduknya yang bener tuh Pak. Posisinya yang bener. Kalau dikasih nikmat, kita ngerasa paling banyak. Walaupun kata orang sedikit. Kalau ditimpa musibah ujian, kita ngerasa yang paling kecil. Walaupun kata orang yang paling besar. Orang bilang, Masya Allah antum nih ujiannya berat banget ya. Tapi kita nyautnya apa? Oh, enggak, saya belum seberapa dibandingkan saudara, dibandingkan si fulan, itu ujiannya Masya Allah. Gitu Pak. Kalau dikasih nikmat, ngerasanya paling besar. Meskipun kata orang sedikit. Kita tanya sama orang ini, Mas punya anak 3, pekerjaannya seperti ini, ngebiayai istri sama anak, anak semua sekolah sampai kuliah. Apa cukup? Cukup Ustaz, cukup banget. Tuh Pak, padahal kerjaannya kalau kita hitung kalkulator nih kayak nggak cukup, tapi merasanya cukup gitu. Allah, gimana bisa? Kalau diberi nikmat ngerasa yang paling banyak, paling besar. Kalau diberikan ujian musibah ngerasanya yang paling kecil gitu Pak, enaknya. Jadi kalau nanti kita jalan keluar dari masjid ini diberikan ujian musibah sama Allah, dah kita yakini. Ujian ini, musibah ini adalah ujian kecil supaya Allah menghindari kita dari musibah yang besar. Gitu aja Pak. Naik mobil kita Pak, macet nih, nah biarin dah. Ini ujian kecil supaya kita terhindar dari musibah yang lebih besar. Simpel aja, begitu aja Pak. Maka setelah Ramadan ini, ini pegangan kita. Hambanya Allah atau hamba Ramadan. Kalau kita hamba Ramadan, maka ibadah kita berhenti di 1 Syawal, sudah Pak. Ibadah kita semua tuh, bacaan Quran kita, qiyamul lail kita berhenti di malam takbiran. Besok 1 Syawal kembali ke mode awal lagi Pak. Kembali ke settingan pabrik ini. Balik lagi, nggak pegang lagi Quran, nggak pegang lagi, Masya Allah. Tapi kalau hambanya Allah, Masya Allah. Saya kasih contoh gini Pak. Ibadah yang di Ramadan sudah di training selama 1 bulan. Setiap malam Ramadan. Setiap malam Ramadan. Tentu bukan taraweh nih Pak. Kalau ada yang taraweh di bulan Syawal agak aneh ini. Tiba-tiba MRBJ bikin pengumuman supaya ibadah kita tetap istiqomah, kita lanjutkan taraweh. Wah ini mulai bahaya ini. Mulai agak lain ini berarti Pak. Tapi ada ibadah sunnah, sholat sunnah. Setiap malam Pak kita kerjain. Di waktu Ramadan nih. Bahkan berjamaah. Coba Pak, sholat sunnah apa coba? Sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir kita kerjain. Kira-kira selama 1 bulan yang sudah kita kerjakan, sholat sunnah witir yang kita lakukan, maka hasilnya gimana nih di bulan Syawal? Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan Pak, wa ma alamatul qabuli bil a'mal. Kira-kira Tuan Guru indikatornya apa ya? Orang kalau amal soleh itu diterima gitu. Apa katanya? Idza amilta amalan solihan fa'adzana rabb bi an ta'mala ba'daha bi amalin soleh. Kalau engkau ngerjain 1 amal soleh, setelah itu Allah izinkan untuk mengulang amal soleh itu dan dilakukan berulang-ulang, itu tanda Allah terima amal soleh kita Pak. Jadi kalau di bulan Ramadan kita tuntaskan witir 3 rakaat atau paket hemat lah Pak 1 rakaat nih Pak. Witir sejati nih Pak. Witir sejati tunggal Pak. Sebisanya, semampunya kita Pak. Lalu di Ramadan kita kerjain dari malam pertama terus. Lalu masuk kemudian 1 Syawal. Terus kemudian malamnya kita masih menjaga dengan witir, sebelum tidur dengan witir. Atau kemudian dibarengin dengan tahajud kita nanti setelah bangun tidur.
atau bagaimanapun sesuai dengan kebiasaannya kita dan keluangan Bapak dan Ibu sekalian, atau ba'dal isya langsung witir, boleh Pak. Ba'dal isya langsung witir, kayak tarawih itu kan ba'dal isya tak? Salat isya, lalu kemudian kita salat tarawih, habis itu kemudian witir, boleh. Ini kita nih setelah sholat isya nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir doa sholat ba'diyah, habis itu tutup witir 3 rakaat sebelum sampai rumah, boleh, nggak ada masalah. Maka simak kalimat ini Pak. Kita pengen ngecek kira-kira qiyamul lail kita keterima apa enggak sama Allah Pak. Kira-kira ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, kalau pengen keterima, idza amilta amalan solehan, kita udah kerjain amalan-amalan soleh, lalu Allah izinkan amalan itu berulang, itu ciri berarti kita diterima. Ngaji Quran kita Ramadan, betul ya Pak? Hatam Quran kita kejar-kejaran ini. Kadang yang dari kita bacaan sendiri hatam, ngaji di masjid hatam, di musola hatam, Masya Allah, hatam terus kita. Setelah bulan Ramadan, kira-kira Allah izinkan lagi nggak nih kita nih? Masih baca Quran, masih rutinin lagi, mungkin jumlahnya, kuantitasnya nggak sama mungkin, tapi masih apa enggak? Kalau masih lanjut Pak, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk, masih ada al-mulk Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Berarti jika diulang nih, diizinkan oleh Allah, ini tanda bacaan Quran kita diterima sama Allah Pak. Kok bisa begitu Ustaz? Loh, kalau nggak diterima sama Allah Pak, Allah nggak akan ngizinkan lisan kita untuk bisa baca. Allah nggak ngizinkan tangan kita untuk ngebuka mushaf. Allah nggak izinkan kaki kita untuk bisa duduk sila untuk membaca Al-Quran. Buktinya apa Ustaz? Banyak betul Pak yang kemudian berkata, Ustaz, saya Pak Ustaz, kayaknya nggak punya waktu buat ngaji nih Pak Ustaz. Mau ngaji pagi nggak bisa, siap-siap berangkat kantor. Pengen ngaji pas di kantor nggak bisa meeting. Pulang di kantor udah capek banget. Begitu lagi, betul sibuk nggak bisa ngaji Quran. Betul kita yang nggak ada waktu Pak ngaji Quran. Atau jangan-jangan Allah yang nggak mengizinkan kita Qurannya dibaca sama lisan-lisan kayak kita. Allahu Akbar. Tapi kalau misalnya ternyata kita diizinkan, inilah Pak yang kita kenal namanya at-taufiq. Idza waffaqakallah, kalau Allah memberikan taufik sama kita, gimana tuh Ustaz? Diizinkan mengulang amal-amal soleh itu Pak. Itu namanya taufik, ketika bisa diulang-ulang. Kalau yang hanya sekali, lama nggak melakukan gitu Pak, habis itu kemudian melakukan, kita kenal istilahnya itu namanya apa Pak? Hidayah. Ada orang Pak masih terbuka auratnya, lalu kemudian dia datang ke masjid, niatnya cuma datang ke food court Pak. Saya masih ingat sekali Pak, ada salah satu jamaah kita yang datang ke sini cuma numpang kencing ke kamar mandi Pak, bawa motor, nggak pengen sholat di sini Pak. Lalu ketika kencing, ketika keluar mau ngambil motornya, karena ada food court di depan, dia sambil nunggu itu, dia beli minuman, dia dengerin tausiah yang ada di sini, terdengar sampai sana Pak. Tausiah itu yang dia dengar, itulah yang menjadi dia kesentuh hatinya, jadi datang ikut jamaah terus di sini Pak. Ini namanya apa nih Pak? Hidayah. Lama nggak ketemu, ketemu lagi nih, hidayah. Kita terbuka nih auratnya, lalu kemudian dia menutup. Masya Allah. Nah ini namanya hidayah.